Sejak Pak Haji jatuh sakit, sikap Bu Haji mulai berubah. Wanita itu sering marah-marah karena tak sanggup melawan rasa kesepian yang mengguncang dirinya. Namaku Reno, aku tinggal di kontrakan bersama istri dan anakku yang masih kecil. Kontrakan yang kami sewa itu milik Pak Haji Puat, lelaki berusia 60 tahun. Ia hanya tinggal bersama istrinya, yang berada tepat di depan kontrakan. Istrinya biasa dipanggil Bu Hajah, yang merupakan istri kedua dari Pak Haji. Ia menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal. Usia yang terpaut agak jauh, membuat mereka tak mempunyai momongan. Sudah 3 tahun belakangan ini, aku dan istriku mengontrak kontrakannya Pak Haji. Mereka sudah menganggap kami seperti saudara, apalagi dengan hadirnya anak kami yang sedang lucu-lucunya, mereka merasa senang, dan seringkali anak kami yang masih bayi, sering dibawa ke rumah mereka. Aku bekerja yang sebagai ojek online juga merasa senang karena istriku jadi punya teman ngobrol, dikarenakan aku sering pulang malam, bahkan sampai pagi. Dari obrolan dengan Bu Hajah, istriku jadi tahu, kalau selama ini Pak Haji sedang sakit, makanya sejak menikah dahulu, Bu Hajah nggak bisa mengandung, karena Pak Haji nggak mampu memberi Bu Haji kebahagiaan. Bu Hajah seringkali kecewa, karena di saat dia membutuhkan yang demikian, akan tetapi Pak Haji nggak bisa memberikan, kadang Bu Hajah terpaksa menghilangkan kebutuhan batinnya seorang diri. Nah, kisahku ini terjadi sejak sebulan terakhir. Sore itu, Bu Hajah membawa anak kami bermain di rumahnya. Karena sudah hampir malam, istriku menyuruhku mengambil anakku untuk membawanya pulang. Aku yang saat itu sedang cuti kerja pun beranjak ke rumah Bu Haji. "Mas Reno, aditnya masih bobo tuh, biarin aja dulu, entar ibu yang bawa ke sana," kata Bu Hajah. Takutnya anakku terbangun dan rewel, aku pun duduk menunggu sambil berbincang dengannya. "Pak Haji sedang pergi mengecek kesehatan di rumah sakit," ujar Bu Hajah padaku. Saat itu, Bu Hajah ngomongnya juga blak-blakan sekali. Katanya, akibat sakit itu, Pak Haji sudah enggak bisa lagi memberikan hak Bu Haji. Padahal, usia ibu sekarang ini kan lagi butuh banget akan hal itu mas, ucapnya. Sikap dan tingkah laku Bu Hajah memang nampak berubah beberapa bulan ini. Tadinya, dia sosok wanita yang sangat keibuan dan menjadi panutan di komplek kami. Meski penampilannya sopan, tetapi sikap dan cara bicaranya seperti dibuat-buat. Apalagi kalau berbicara dengan bapak-bapak atau pemuda di sekitar sini. Sore itu, aku membuktikannya sendiri. Sambil ngobrol denganku, sesekali Bu Hajah mengedipkan mata seperti memberi isyarat padaku, yang membuat diriku jadi salah tingkah. Terus, "Kalau ibu butuh, menurut Mas Reno ibu harus gimana?" tanyanya. Aku jelas bingung untuk menjawab, aku hanya bisa menjawab, "Bu Hajah harus sabar, nanti juga Pak Haji bakalan sembuh," ucapku. Aku sendiri sebenarnya muncul bayangan bisa menolong Bu Hajah karena obrolannya, tapi aku harus mengontrol perasaanku, karena aku masih ragu saat itu. Untungnya, Dika anak kami bangun, sehingga aku ada alasan untuk membawa pulang anakku. Tak lama kemudian, Pak Haji pun sampai di rumah, dan kami berpapasan di depan. "Besok main sini lagi ya adit sayang," ucap Bu Hajah sambil menyerahkan anakku yang sedang digendong. Dia sempat mencolek bahuku saat itu, untung saja Pak Haji gak melihatnya. Sejak saat itu, aku jadi sering melamunkannya, akan tetapi kami jarang bertemu, karena aku sibuk bekerja, hanya istriku dan anakku yang sering ke rumah Bu Hajah. 2 minggu berselang, istriku memberitahu aku kalau sudah waktunya membayar kontrakan. Saat itu, waktunya kurang tepat, karena saat itu tabunganku belum cukup. Lalu istriku menyuruhku untuk bilang sama Pak Haji, kalau bayaran kami bulan ini agak telat sedikit. Malamnya aku pun ke rumah Pak Haji untuk meminta keringanan. "Oh alah, kirain ada apa toh Mas Reno malam-malam gini,"
Kalau soal kontrakan, gak apa-apa telat, ucap Bu Hajah. Pak Haji sudah tidur lebih awal, karena ia baru saja minum obat, ucap Bu Haji. Aku mau pamit pulang dulu ya Bu, ucapku. Tapi Bu Hajah menahanku untuk sekedar mengobrol dulu. Dan dia ke dapur untuk membuat kopi. Kuperhatikan gaya jalan Bu Hajah melangkah ke dapur, agak sedikit merayu. Entah kenapa, kali ini ia mengenakan gaun yang sangat sederhana dan kontras. Jujur saja, dari lubuk hatiku, penampilannya lebih menarik daripada istriku. Kenapa kok kamu segitunya lihat ibu? Ucap Bu Hajah sambil menaruh kopi dengan tersenyum manja. Makasih Bu kopinya, ternyata Bu Hajah cantik juga ya, jawabku memberanikan diri memuji kecantikannya. Ibu jadi malu, sahutnya. Di tengah perbincangan, ia kemudian meminta bantuanku, dan mengajakku ke ruang belakang. Katanya dia selalu kesulitan untuk mengupas singkong yang ingin diolah jadi makanan. Mumpung belum terlalu malam, Mas Reno tolong bantuin kupas singkong ya, pintanya. Aku berniat membantunya, dan kami pun menuju ke dapur. Kan gini gampang Bu, ibu sih, manja, gak mau kotor tangannya, ujarku bercanda. Iya, kayaknya lebih enak dikupasin sama Mas Reno deh, ucapnya, yang seakan mulai memancing. Tiba-tiba ia berucap, seandainya Pak Haji masih berfungsi, tentu saja hidupku akan bahagia, ucapnya. Apanya yang berfungsi Bu? Tanyaku penasaran. Lalu dia mulai bertanya soal aku dan istriku. Dari obrolan sederhana, lama-kelamaan semakin mengarah ke sesuatu itu. Lambat laun, membuat keberanianku muncul. Obrolan yang kian terkondisikan itu pun, terus membawa kami larut dalam zona nyaman. Bantuin ibu ya, ibu udah lama pengen makan singkong, ucapnya. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya, istriku menunggu di rumah, jawabku. Karena kondisinya yang sudah sangat lapar akan singkong, aku pun tak bisa menolak memberikan padanya sebuah singkong yang kupunya. Tiba-tiba, ia memandangku tajam, sambil menggenggam tanganku. Aku pun bertanya, apakah Pak Haji nanti tidak marah kalau aku bantuin ibu, tanyaku. Aman kok, kamu tidak perlu takut, Bu Hajah meyakinkan diriku. Saat itu, wajahnya langsung menghadap ke langit-langit atap dapur. Dan aku langsung menuruti semua permintaannya. Seketika itu, kami tak lagi memikirkan Pak Haji yang tidur di ruangan depan. Saat itu, ia memakan singkong tersebut dengan lahapnya, hingga ia merasa sangat bahagia. Singkat cerita, setelah semuanya berlalu, terlihat di raut wajahnya pancaran kebahagiaan. Makasih ya Mas udah bantu ibu, besok kalau ibu butuh bantuan lagi, kamu bisa tolongin lagi kan, ucapnya. Tentu saja Bu, jangan sungkan minta tolong sama saya, ucapku. Kebahagiaanku 2 kali lipat saat itu. Setelah mendapat demikian itu, bayaran kontrakanku juga dibebaskan olehnya, karena aku sudah membantunya. Aku pun pulang dengan bahagia sekali. Ada perasaan senang ketika aku berhasil membantunya. Saat sampai di rumah, istriku juga senang saat ku kasih tahu, kalau uang kontrakan digratiskan untuk bulan ini, karena aku barusan membantu Bu Hajah mengupas singkong. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, dan sampai saat ini, pertolonganku masih terulang. Mana bisa aku bisa menolak kalau Bu Hajah meminta bantuanku. Aku akan berusaha semampu mungkin jika ada kesempatan. Sampai akhirnya, Bu Hajah akhir-akhir ini sering mual. Tapi anehnya, Pak Haji malah bahagia mendengar kabar Bu Hajah. Katanya, ia nggak ngangka, seusia Pak Haji, bisa punya momongan juga ternyata, ucap Pak Haji bangga saat mengobrol denganku.